Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru setanah air dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Cikgu Ilham Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sharing bersama, diskusi bersama, masih seputar tentang akun belajar ID Bapak Ibu ya. Namun untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi bersama atau memberikan informasi salah satu dari beberapa banyak fitur atau fasilitas yang ada di akun belajar ID, yakni tentang Google Sites. Saya yakin tentu Bapak Ibu semuanya sudah begitu paham dan sangat jago ya, dan mengetahui betapa banyak fitur-fitur dan fasilitas yang ada di akun belajar ID ini, serta mungkin barangkali sudah bereksperimen, sudah berekspresi menggunakan beberapa fasilitas yang ada di akun belajar ID ini. Nah, tentu kita ketahui sangat banyak sekali Bapak Ibu ya, ada Google Form, Google Classroom, Google Slide, dan ada Google Site seperti yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, namun sebelum kita masuk kepada pembahasan Google Sites yang akan kita bahas kali ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, mungkin kira-kira aplikasi apa sih di akun pembelajaran yang sering Bapak Ibu guru gunakan? Ya, tentu jawabannya bervariasi ya, jadi tergantung daripada selera Bapak Ibu masing-masing. Karena memang ke semua fasilitas atau fitur yang ada di akun belajar ID ini mempunyai kedahsyatan yang luar biasa untuk proses menunjang proses pembelajaran yang sangat interaktif dan inovatif. Nah, lantas mungkin kita akan langsung masuk pembahasan tentang Google Sites itu tadi ya Bapak Ibu ya, dimana Google Sites itu adalah merupakan salah satu aplikasi Google untuk membuat situs atau website yang menarik, interaktif dan fleksibel, tampilan yang elegan baik di PC, laptop, tablet maupun smartphone ya, dimana yang lebih kerennya lagi Bapak Ibu tidak perlu harus menguasai ilmu pemrograman atau coding ya. Jadi berdasarkan definisi ini secara ringkasnya, saya memahami bahwa Google Sites ini semacam website mini ya Bapak Ibu ya, yang mana untuk membuat website mini ini kita tidak perlu harus menguasai ilmu pemrograman ya, yakni dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada Google Sites ini ya, salah satu fitur akun belajar ini, kita juga bisa membuat semacam website. Tentunya kita bisa membuat sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, sesuai tampilan yang bagaimana yang kita inginkan, yang jelas dapat menghasilkan sesuatu yang menarik, sehingga untuk proses pembelajaran yang akan kita sampaikan ke peserta didik dapat lebih interaktif ya Bapak Ibu ya, interaktif, menarik tentunya, dan membuat menjadi semangat para siswa kita untuk belajar, walaupun hanya sebatas membaca dari website yang kita miliki atau dari Google Sites yang kita miliki, begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin kita bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, mengapa sih harus menggunakan Google Sites ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan sites, Google Sites ya. Yang pertama alasannya adalah mudah dipelajari tanpa mempunyai keahlian pemrograman maupun desain ya, seperti yang sudah kita sampaikan di sebelumnya tadi, bahwasanya untuk membuat sites atau website mini ini kita tidak harus ahli dalam pemrograman Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuatnya melalui menggunakan fasilitas yang ada di Google Sites ini. Yang kedua adalah desain yang responsif. Artinya bahwa ini sangat bisa di mana saja, kapan saja, menggunakan device apa saja bisa kita akses ya. Bisa menggunakan PC, laptop, tablet, dan smartphone ya. Yang mungkin kalau untuk siswa kita tidak semua yang mempunyai laptop atau PC ya, artinya meskipun hanya menggunakan smartphone atau handphone mereka,
akses Google Sites ini juga bisa dibuka melalui smartphone yang tampilannya itu tidak kalah menarik ketika kita membukanya di laptop atau di PC, begitu ya. Kemudian add-on ala Google Sites fleksibel dalam implementasi dan integrasi. Kemudian drag and drop, pindahkan, lepas, seret, dan edit ya, artinya untuk mengedit, untuk menyeret, untuk mendrag, mendrop di sini sangat mudah sekali di fitur Google Site ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa didesain untuk berbagi dan berkolaborasi, begitu. Nah, baik, mungkin untuk lebih memahami, barangkali kita bisa langsung mendemonstrasikan ya Bapak Ibu, kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat materi ya. Yang sederhananya kita contohkan membuat materi di Google Sites ya. Nah, jadi langkah awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh ambil saja dari Mozilla atau Chrome ya. Seperti ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu ambil yang titik 9 di atas ini, boleh langsung pilih ini ada sites, atau Bapak Ibu boleh langsung klik dari drive Bapak Ibu ya, klik drive dari menu drive atau fitur drive tadi, kemudian klik baru. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh ambil nanti di sini. Nah, ini ada Google Sites ya. Nah, jadi nanti tampilan awal ketika Bapak Ibu ambil Google Sites di menu yang ada. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat materi juga ya Bapak Ibu. Sederhananya kita membuat materi untuk mencontohkannya. Nah, sebelum membuat materi mungkin Bapak Ibu bisa membuat terlebih dahulu di sini nama filenya ya Bapak Ibu. Mungkin nama filenya Ruang Belajar AI misalnya ya. Supaya ketika Bapak Ibu mencari file ini gampang, karena ini nanti akan langsung tersimpan ke drive, jadi ada nama filenya ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di sini menambahkan logo ya Bapak Ibu. Nah, sebelum menambahkan logo, ketika Bapak Ibu nanti tadi sudah membuat di sini Ruang Belajar AI nama filenya, ketika Bapak Ibu klikkan di sini maka secara otomatis ya tidak perlu diketik lagi. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau menambahkan logo seperti ini ya, logo ini boleh diupload. Contohnya seperti ini, saya ambil dari perangkat saya atau laptop saya. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin tampilannya menjadi lebih keren ya Bapak Ibu. Sites ini namanya Ruang Belajar AI dan ada foto profil Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian untuk halamannya Bapak Ibu mungkin judul halamannya boleh disamakan saja ya, barangkali untuk halaman depannya Bapak Ibu boleh tuliskan di sini Ruang Belajar AI Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk supaya lebih menarik lagi Bapak Ibu bisa mengedit ini ya Bapak Ibu ya, Ruang Belajar AI ini Bapak Ibu bisa memilih tema sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Temanya itu di sini ya Bapak Ibu. Di tema misalnya saya pilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya seperti ini, Ruang Belajar AI. Boleh kalau mau ditambahkan nama Bapak Ibu boleh, misalnya Nazarul Ilham ya, SPDI misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lantas ini boleh diketengahkan saja biar lebih rapi seperti ini. Kalau mau diperbesarkan boleh Bapak Ibu, ini diperbesar ya. Nah, kalau mau diganti backgroundnya ini juga bisa Bapak Ibu ya, tinggal ubah gambar di sini, kemudian pilih upload ya, pilih lagi sesuai yang Bapak Ibu inginkan gambarnya. Saya ambil contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, contoh saya ambil ini ya. Nah, jadi seperti ini tampilan backgroundnya ya. Jadi inilah sitesnya Bapak Ibu, website mininya Bapak Ibu, begitu ya. Nah, lantas kemudian Bapak Ibu menginginkan untuk membuat materi ya Bapak Ibu ya, membuat materi. Di sini Bapak Ibu bisa klikkan di ini tadi halaman muka ya Bapak Ibu ya. Ini halaman mukanya tampilannya nanti seperti ini. Nah, jadi tadi tampilan depannya seperti ini atau covernya seperti ini ya Bapak Ibu
ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau men-settingnya, mengeditnya, misalnya ini kan kelihatan kecil ya Bapak Ibu. Kalau mau lebih besar, boleh pilih yang jenis shader ya. Kalau untuk saat ini dia yang spanduk, boleh pilih spanduk besar, sampul, nah hanya judul. Jadi tergantung Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Coba kita pilih yang ini saja misalnya ya, yang sampul. Nah, kemudian setelah ini kan halaman depan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan halaman ya, boleh ambil dari sini tanda tambah di bawah, klik saja halaman baru, misalnya buat di sini kelas 12 ya. Nah, ini untuk kelas 12 ya. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, di kelas 12 ini misalnya Bapak Ibu mau menambahkan meletakkan di kelas 12 ini ada 6 bab misalnya. Nah, bab-babnya itu bisa dituliskan di sini. Caranya seperti ini, boleh disisipkan. Ambil kotak teks, kemudian ambil ini misalnya bab 1. Bapak Ibu ya, bab 1 misalnya iman kepada hari akhir gitu ya. Nah, kemudian kalau ini mau dibuat tampilan yang menarik, boleh dikasih background. Dari sini latarnya boleh ambil ya, langsung saja kita pilih dari yang pilih gambar yang ada disediakan di sini ya. Misalnya ini saya pilih yang ini, kemudian pilih. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau menambahkan bab 2-nya tinggal di duplikasi. Nah, tinggal diedit saja Bapak Ibu. Misalnya bab 2 iman kepada foto dan kodam, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau merubah tampilan backgroundnya juga bisa dari sini, pilih gambar, kemudian pilih yang ini, misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, dia berubah kembali. Kemudian begitupun selanjutnya kalau mau menambahkan judulnya kembali, tinggal pilih duplikasi, bab 3-nya apa ya. Misalnya ini bab 3 tentang bab 3 misalnya tentang berpikir kritis ya, berpikir kritis dalam perspektif Islam misalnya ya. Kebetulan ini materi pendidikan agama Islam Bapak Ibu, nanti sesuai bidang studi yang Bapak Ibu bawa ya. Mau dirubah lagi gambarnya boleh, pilih gambar, kemudian pilih ini misalnya. Nah, seperti itu. Mau ditambahkan lagi bab 4 di mana, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mau menambahkan subjudul. Ini kan ibaratnya masih sampul depannya ya Bapak Ibu ya. Sampul depannya. Ini tergantung Bapak Ibu bagaimana kreasinya, kreativitasnya, mau membuatnya seperti apa ya. Kalau mau menambah subjudul ya, ini misalnya dari yang ketiga di samping kita tambahkan sub halaman ya. Sub halaman baru misalnya kelas 12 tadi ya, bab 1 tadi apa, tentang iman kepada hari akhir misalnya ya, seperti ini. Nah, dia langsung ada di sini, dia di bawah ini, artinya ini bagian dari halaman yang 12 subjudulnya. Kalau mau ditambahkan lagi boleh, misalnya tambahkan sub halaman lagi, bab 2 misalnya ya. Bab 2 tadi tentang iman kepada kodo dan kodor. Kita klik selesai. Nah, seperti ini. Sorry Bapak Ibu, kita hapus terlebih dahulu. Maaf ya, kita hapus. Nah, kalau mau menambahkan ini dari sini Bapak Ibu ya, halaman baru lagi, misalnya bab 2 iman kepada kodo dan kodo, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau mau menambahkan lagi bab 3-nya seperti itu juga, bab 3 misalnya apa. Nah, kemudian bab 4 tinggal tambahkan lagi
ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, dimana di masing-masing ini ada materi yang disematkan. Contoh kita ke bab 1 Bapak Ibu ya, ini bab 1 misalnya iman kepada bab 1, ini bab 1 iman pada hari akhir. Nah, jadi untuk materinya itu bisa disisipkan di sini ya. Boleh materi berupa gambar ya, berupa teks, berupa form pun bisa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya form tinggal disematkan di sini begitu ya. Mau berupa gambar misalnya tinggal dipilih di sini ya, tinggal pilih dari komputer bisa, langsung dari koneksi ke internet juga bisa, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu masing-masing mau membuatnya seperti apa. Yang jelas cara sederhananya untuk membuat slide seperti ini, dan contoh hasil jadinya kalau boleh saya tampilkan seperti ini contohnya punya saya Bapak Ibu ya. Ini slide saya ya, ini adalah tampilan dari Google Sites saya Bapak Ibu ya. Ini halaman depan ya, jadi ini halaman depan. Halaman depannya seperti ini, ruang belajar PAI Nazarul Ilham. Ini ruang belajar PAI, logonya ada, foto profil kita ya, sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil boleh di sini. Dan di sini tadi sudah ada per kelasnya, ini materi kelas 12, ada bab 1, bab 2, bab 3, kelas 11, bab 1, bab 2, bab 3 ya, kelas 10, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, untuk isi dari materinya kalau mau melihat boleh langsung saja dari sini bisa, dari sini sudah bisa. Misalnya contohnya seperti ini, saya ambil kelas 11 ya Bapak Ibu. Nah, kelas 11 ini dia sampul depan halaman untuk materi kelas 11 itu apa-apa saja per babnya ini. Kemudian untuk isi dari per babnya ini boleh kita ambil dari sini Bapak Ibu ya. Misalnya saya ambil bab 5 ya misalnya ya. Misalnya saya ambil bab 5, nah di sini materinya tentang masa kejayaan Islam ya, masa kejayaan Islam. Nah ini, jadi materi itu bisa Bapak Ibu sematkan berupa video ya. Kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran sendiri boleh disematkan di sini ya. Contohnya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah ini nanti tinggal kita klik saja. Contoh Bapak Ibu misalnya sudah punya materi pembelajaran berupa video yang punya Bapak Ibu sendiri. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, jadi ini contoh materi video yang saya buat sendiri, materi pembelajaran saya sendiri, bisa kita sematkan di sini, Bapak Ibu ya. Ini tentang materi bab 5 kelas 11 seperti ini, atau Bapak Ibu juga bisa ambil atau sematkan video dari link YouTube ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu mau menyematkan form juga bisa Bapak Ibu. Kemudian kalau mau menyematkan gambar seperti ini contoh rangkuman yang saya buat, saya tampilkan di sini Bapak Ibu ya. Atau kita boleh ambil dari materi yang lain, contohnya pada kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi kelas 10 saya ambil bab 1 misalnya seperti ini. Nah, sama seperti ini kalau mau menampilkan materi berupa video, ini ada seperti ini. Kalau mau per gambar seperti ini juga bisa ya, ini gambar per materi Bapak Ibu seperti itu. Begitupun yang lainnya, contohnya seperti ini berupa video, tinggal diklik saja nanti akan terputar videonya. Jadi di dalam Google Sites ini kita bisa menyematkan video, bisa menyematkan materi berupa teks, berupa gambar, tergantung daripada
kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas sederhananya seperti ini kalau langkah-langkah untuk membuat materi di Google Sites Bapak Ibu ya. Nah, jadi kiranya demikian Bapak Ibu ya. Ini hanya penjelasan sederhana ya, contoh sederhana membuat materi di Google Sites Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini contoh yang saya buat, saya sudah membuat Google Sites atau materi di sites yang saya miliki Bapak Ibu ya. Nah, lantas mungkin Bapak Ibu bisa mencoba karena banyak sekali di sini fitur-fitur ataupun fasilitas ataupun menu-menu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berekspresi, membuat tampilan sites yang lebih menarik lagi dari yang saya contohkan seperti ini, begitu ya. Saya kira sangat mudah untuk mencoba ya. Untuk lebih jelas nanti mungkin saya akan berikan link contoh daripada Google Site saya nanti di deskripsi, barangkali nanti sebagai panduan, maksudnya bisa sebagai acuan, sebagai contoh saja yang mungkin Bapak Ibu bisa membuatnya lebih keren lagi dari yang saya buat ini. Kalau ini memang mungkin hanya sederhana sekali ya Bapak Ibu. Yang jelas kita bisa sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat materi di Google Sites Bapak Ibu ya. Kiranya demikian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Boleh kita pelajari bersama kembali. Intinya tetap harus belajar dan belajar Bapak Ibu yang meskipun sudah mahir, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan ini sudah lebih mahir dalam mengoperasikan atau dalam mengekspresikan fitur-fitur yang ada di akun belajar AID ini, khususnya pada Google Sites ya. Kiranya demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.